dia ya. Dia kan bisa bandingkan ya bagaimana kehidupannya dulu dengan yang saat ini. Ya biasanya kan orang-orang yang sudah sakit begitu parah ya, udah pikir-pikir yang dulu seperti apa dia gitu kan ya, mungkin ya. Nih perkiraan saya saja. Ya buktinya dia beranikan diri untuk telepon Pak Paul. Saya juga kaget juga kan waktu itu ketika Pak Paul omongkan di grup kita ya. Di situ ada Pak Ponto, di situ ada Pak Tobing, Bu Linda, Pak Santiamer ya. Ya kita lah semua. Lalu Pak Paul perdengarkan itu rekaman, saya kaget sih. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Kok Pak Paul yang dihubungin gitu ya kan, begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pendeta yang di Indonesia kan banyak Pak gitu. Nah, dan mungkin itu diam-diam Pak nelponnya kan. Karena dari yang kita ke sana. Halo? Ya. Ya, dari yang kita ke sana saya teleponnya dia berhenti dia. Berapa kali telepon itu ya? Oh iya, betul. Ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan ini ya Pak ya, yang dia berkata ke Pak Paul badannya terasa panas gitu ya. Pak Paul waktu itu kan masih ngomong bisa sembuh gitu kan ya. Bisa sembuh kalau diobatin. Nah, kalau perkiraan saya itu struknya itu akibat dari jantung kayaknya Pak. Karena begini, Dokter Andre kan pernah rekomendasikan dokter yang bisa nanganin seperti itu kan di Dokter Medsos. Iya, Prof Santoso bisa loh. Itu kan itu bisa jadi karena irama jantung ya, kayak irama jantung yang nggak normal. Katanya sih resikonya itu memang mengakibatkan stroke. Gitu. Darah menggumpal di kepala, ya kan itu kan? Itu. Ini ada yang ngomong nih, ini saudara ya, ini ada ya, ngaku-ngaku sekolah di Israel, saya ngaku-ngaku saudara, aneh, ngaku-ngaku sekolah di Israel, ini ya saudara ya, ini saya tutup ya, ini supaya jangan. Barcode-nya saya tutup ya saudara ya. Loh, kelihatan nggak tuh? Kita tuh mahasiswa saya saudara ya. Saya mahasiswa di Universitas Haifa saudara, ngaku-ngaku ini ngawur. Siapa dulu ya? Saya pernah dengar katanya saya ngaku-ngaku ya. Sekolah di Haifa, nggak mungkin. Nah ini loh, saya punya kartu mahasiswa ini loh. Kelihatan nggak tuh kartu mahasiswanya saya tuh? Ya ini kartu mahasiswa saya saudara ya. Di Haifa, ngaku-ngaku ngawur. Ngaku-ngaku. Ya. Kartu mahasiswa saya, masa saya ngaku-ngaku nih kartu mahasiswa udah jelas begini. Ayo. Ya. Ini kartu mahasiswa saya tuh ya. Ngawur. Selda itu juga sudah kita tawari ya, sekolah digabung. Saya nanti bikin juga ya yang di Haifa ya, selain di Belanda ini Bible College-nya kita masukkan ke Haifa juga supaya sertifikasinya juga dapat double degree saudara ya. Internasional, jadi sertifikat internasional ya. Sebentar ya. Ya ini ya Dunia TV ya. Ya, Agustan mati bukan karena diasap ya saudara ya, bukan ya. Stephen Indra mati karena diasap, ya bukan juga saudara. Ya bukan juga ya. Saya kasih tahu Anda ya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak suka mengasap orang. Jadi kalau ada orang Islam bilang, ayo Tuhan Yesus bunuhlah aku, nggak akan dibunuh saudara. Ya, nggak akan dibunuh. Karena itu bukan ajaran Kristus ya. Ya kalau Anda datang, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan, Yesus, kalau engkau memang Tuhan,
perkenankanlah aku berjumpa denganmu. Oh, dikasih saudara. Dikasih. Kalau kamu bilang Tuhan Yesus bunuhlah aku, nggak akan dikasih. Ya, itu bukan maunya Tuhan kamu dibunuh. Ya, jadi kalau Anda mengazab Tuhan, maki-maki Tuhan, terus Anda bilang Tuhan Yesus bunuhlah aku sekarang, nggak akan dibunuh saudara. Ya, saya sudah ngomong begitu soalnya ya, saya sudah nantang begitu. Enggak akan dibunuh ya. 2010 sampai 2013 saya sudah melakukannya saudara ya. Makanya saya tahu persis Tuhan saya seperti apa baiknya. Ya. Tuhan Yesus itu seperti apa baiknya, saya tahu persis saudara ya. Bahkan lebih dari itu saudara. Tapi kalau Anda Tuhan Yesus, kalau engkau memang Tuhan, biarlah aku berjumpa denganmu. Oh, dikasih saudara. Oh, tinggal Anda ngomongnya baik-baik atau nggak baik-baik. Anda ngomongnya baik-baik, dia akan datang dalam angin sepoi-sepoi. Anda datangnya nggak baik-baik, dia akan datang dalam angin badai. Tapi engkau akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, kalian kalau mau coba saja dong. Kayak saya, kalau saya mah tak coba, jajal saudara ya. Dari saya makin nangis, Tuhan Yesus bunuhlah saya, sampai saya bilang, kalau engkau memang Tuhan, Tuhan Yesus, biar aku berjumpa denganmu. Oh, saya nantang saudara ya. Dalam angin badai Tuhan datang. Ya, dalam angin badai Tuhan datang, saudara. Ini tadi Pak Andi tanya, lo marah boleh? Ya marah ya boleh saja, namanya orang marah kita tersinggung, ya boleh saja, ya. Tapi kan nggak usah ngutukin. Ya, nggak usah ngutukin. Yang kita lakukan apa? Kita memberkati. Ya, kita sudah lakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan itulah yang diajarkan di komunitas ini, ya. Itulah yang diajarkan di komunitas kita, saudara ya. Sawerannya luar biasa, terus ya, yang kenceng dong, ya. Oke, kita mulai nih. Kita kumpulkan Om ini sambil saya siapkan ini ya. Rekaman-rekamannya ini karena saya tadi barusan naik. Sebentar. Pak Santi Amir udah masuk belum ya? Belum ya? Santi Amir. Belum, Pak Pastor. Belum ya. Oke, saudara yang mau komentar dulu, beropini dulu boleh ya, saya siapkan rekamannya ya. Ini cuma dikit, cuma mesti tak pilih-pilih yang tidak terlalu bahaya, saudara ya. Karena keluarganya, oh ini karebet ya, ada yang bilang katanya asil saya ditolak. Sok tahu amat. Ada yang bilang, ini ya. Mana, ada yang bilang ngaku-ngaku hasilnya ditolak. Ini orang bodoh banget ya, ini orang yang bilang saya hasilnya ditolak ya. Saya sudah punya, saya sudah tunjukkan saya punya paspor. Gimana caranya saya pergi ke Israel coba? Anda kebayang enggak? Kalau hasilnya saya ditolak, paspor saya kan paspor Indonesia. Anda ada yang bisa pakai paspor Indonesia pergi ke Israel? Kan Anda mesti register dulu kan? Saya registernya gimana pakai paspor Indonesia pergi ke Israel coba? Orang saya asilum. Kan mesti pakai paspor yang lain kan? Ya paspor Belanda itu. Gimana coba Anda coba? Bagaimana caranya saya bisa pergi ke Israel? Kalian yang punya paspor Indonesia pergi ke Israel aja setengah mati susahnya. Ya, lalu saya kalau hasil saya ditolak saya bisa ada di Israel. Gimana caranya coba? Anda kebayang nggak itu? Ya kan? Gimana caranya saya pergi ke Israel tuh nih? Tak tunjukkan nih. Gimana saya pergi ke Israel nih? Mana tadi? Video. Oh, saudara nih ya. Saya ada di Gua Qumran. Oh, gimana caranya tuh? David Barak itu loh. Tuh, Padang rumput. Sabana, ya. itu kering lagi saudara ya. Dan ya. Sama onak. Ini enak ini. Oh, saya ada di Laut Mati. Gimana caranya saya di Laut Mati coba saudara? Masuk Petra Qumran itu ya. Moab kamu satu. Luar biasa. Sama dengan saya nanti 8 Di Laut Mati ini saya ketemu sama yang punya TV apa itu ya? Yang punya TV, saya lupa nama TV-nya itu ya. Yang anggota MPR itu Nurdin. Saya sampai lupa namanya ya. Yang ketua, yang anggota MPR itu ya. Saya ketemu ya di Laut Mati ya saudara ya. Gimana caranya saya ada di Haifa coba tuh. Kalau saya ditolak asilumnya lagi, saya bisa ada di Danau Galilea.
Oke, shalom semuanya. Saya sedang ada di Danau Galilea, tapi ini di tepi yang ke arah. Ya. Boleh masuk ke pantainya. Oh, di Migdal ini, saudara. Nah, kitanya datang. Kita dari daerah Tiberias ya. Daerah Tiberias, Nasa. Ya. Gitu. Gimana caranya tuh coba? Ini tambah lagi nih. Ini sengaja saya tunjukkan satu-satu nih ya, sekalian supaya Anda nih. Ini kita sambil tunggu. Anda yang mau beropini, para co-host bisa langsung ya. Coba saudara. Ini ya, saudara ngerti ini gambar ini nih. Gambar ini, the lowest place on the earth. Saya pakai jam tangan ini ya. Ini jam tangan murah saudara ya. Pakai Huawei ini. Ya. Saya ada 300 di bawah, 300 meter di bawah permukaan laut ini loh, ada tandanya. Terus ini saya lagi naik pesawat 2000 meter di atas permukaan laut. Ya. Yang di atas ini 300 meter di bawah permukaan laut. Artinya di laut mati, saya lagi di laut mati. Kalau yang ini saya lagi di pesawat, ini 2000 meter di atas permukaan laut. Itu maksudnya begitu ya. Ini pada nggak ngerti nih orang-orang nih. Coba gimana saya caranya nyetir mobil sebelahnya ada onta, saudara. Ya kan? Oh, gimana saya bisa ada di Haifa? Ya, gimana saya bisa ada di Haifa tuh, saudara? Ya. Ya, saudara ya. Nah, kita kembali tadi ya ke tema tadi. Tadi ya, saya lagi gimana caranya mindahin rekaman ini ke ini ya. Susah sekali karena ini kalau di ini audionya nggak kedengeran ya kalau dari handphone ya. Saya tadi nggak ketemu caranya, saudara. Oke, yang lain coba bisa masuk dulu. Ibu Lis gimana? Ini Ibu Lis boleh ceritain nggak kenapa kita ditolak dulu bagian kita ulangi lagi ceritanya itu. Kenapa bisa ditolak uang pemberian kita yang sekitar 50 juta itu? Ibu Lis, mana Ibu Lis? Ya, salam Pak Paul, ya, salam semuanya. Ya, mungkin diceritain dulu ya. Kita kan udah kumpulin uang itu ya. Oh ya, betul. Kita ngumpulin uang. Kemarin itu kan dengan kode 66 ya, 66 sampai penutupan waktu kan terakhir tanggal 30 kalau nggak salah ya Pak ya, itu mencapai 44 sekian ya. Nah lalu kita pergi ke sana, kita antar, namun setelah kita antar yang terakhir itu ke sana masih ada yang berdonasi dengan kode itu. Nah, makanya saya sih menghitungnya berdasarkan yang terakhir kita ini ya, kita tentukan itu tanggal 30 kalau nggak salah waktu itu penutupannya. Ya. Nah, pada saat itu kita dari Galarua ada 6 orang ya, 6 orang termasuk dengan DPW waktu itu dengan DPW juga, DPW Jabar Bandung. Pak Owen, dan satu lagi Pak, apa itu saya lupa, Pak Bambang kalau nggak salah. Nah kita pergi ke sana, lalu maksudnya kan mau ketemu langsung dengan Pak Agustan. Nah kita ketok rumahnya, pagernya, tapi nggak dibukakan. Pertama itu Pak Santiamer dulu dengan Pak Owen. Habis itu saya ketok-ketok minta dibukain biar bisa ketemu langsung dengan Pak Agustan. Tapi pada saat saya sih istrinya keluar ya. Istrinya keluar, tapi istrinya bilang nggak ada yang bernama Agustan di sini gitu. Nah, habis itu kita ke belakang rumahnya. RT-nya kan ada di belakang rumahnya. Dari gang masuk persis di sebelah rumah Pak Agustan itu kan ada gang masuk ke dalam. Di situ daerah situ ada rumah RT-nya. Saya waktu itu ketemu sama Bu RT-nya. Nah, disambungkan dengan ditelepon langsung dengan pembantunya Pak Agustan yang jagain gitu ya, yang jagain bapak-bapak. Saya lupa namanya itu kemarin. Nah, saya sempat ngobrol dengan bapak itu, katanya Bapak Agustan lagi tidur. Nah, saya tanya juga waktu itu ada handphone apa tidak, yang langsung nomornya Pak Agustan, katanya nggak ada. Umi ada di sini sih, katanya gitu.
Nah, padahal itu istrinya ngomong ke saya nggak ada yang bernama Agustan gitu ya. Tapi waktu kita telepon atau Bu RT-nya juga bilang itu rumahnya Pak Agustan, ada kok kata gitu. Kemudian pembantunya yang bapak-bapak itu bilang juga bahwa Pak Agustan lagi tidur gitu ya. Ya, tapi kita inilah pahamlah gitu ya Pak. Nah, kemudian Bu RT-nya ikut bersama kita untuk minta untuk minta agar menemani agar bisa menemui langsung Pak Agustan gitu. Tapi tetap juga nggak dikasih masuk kita. Ya akhirnya itu kan kedatangan kita yang kedua setelah penutupan donasi ya. Lalu ya kita pulang gitu. Nah setelah itu pun kita masih berusaha untuk menghubungi Zelda, anaknya Bu Linda yang komunikasi kelihatannya Zelda juga takut ya Pak ya. Takut juga. Jadi ya saya Tapi sempat ketemu Zeldanya nggak? Sempat ketemu Zelda nggak? Tidak. Nah itu ya, kitanya nggak bisa, padahal kita mau biayain sekolahnya untuk Ketemu. teologi ya. Nggak ketemu Bahkan Pak. saya tawari kalau mau sekolah gratis di Bible di Hagios Bible College itu. Ya kelihatannya takut juga Pak. Saya sih nggak tahu ya apa yang terjadi dengan keluarga itu ya. Tapi kelihatannya anaknya takut juga Pak. Ya makanya saya bilang dari bagaimana seperti biasa Hani Kristianto yang berperan ya. Saya lihat sih ya ini kan track recordnya udah ketahuan dari mulai zaman Facebook dulu ya Pak ya, teman-teman kita bagaimana ya. Ya udah tahulah si Hani ini seperti apa. Jadi ya orang-orang yang seperti ya itu ya bisa aja lah terpengaruh lah ya. Ya lihat dia seperti itu ya, campur tangannya. Kemudian kalau saya lihat juga videonya yang pernah rebut jenazah orang, ya wajar lah, manusiawi lah menurut saya ada orang yang takut ya. Apalagi Takut ya. ya misalnya usia-usia kayak Zelda masih belum kuliah, kalau nggak salah masih SLTA ya Pak ya, masih SLTA Zelda itu. Ya tapi saya sih punya keyakinan kayaknya Zelda itu cara dia menanggapin ini kita ya, pernyataan-pernyataan Bu Linda gitu ya, saya pikir sih saya yakin si Zelda itu juga pingin ya papanya bertobat gitu loh Pak. Saya sih punya keyakinan begitu, dan Zelda ini kayaknya anak yang baik ya, yang baik dan pengabdi sama orang tua ya. Cuman ya perannya kelompoknya Hani Kristianto ini kan ya tahu sendiri Pak itu. Jadi kemudian yang semenjak Pak Paul kasih tahu Pak Agustan telepon, kan kita terus cari bagaimana menghubungi Zelda gitu. Terakhir memang dia nggak jawab lagi Pak pesan kita. Ya kita tetap cari kok di mana alamatnya gitu kan. Bu Linda sempat tanya juga di mana tempatnya tinggal gitu, tapi udah nggak dijawab, kayaknya ketakutan. Yan ya. Moga-moga saya juga kaget sih waktu itu. Kalau ada yang kenal bisa sampaikan ya ke Zelda ya. Kalau ada anggota gerejanya yang dengar ya, live ini bisa disampaikan ya supaya menghubungi Galarua ya. Kemudian Pak Paul yang mengenai Pak Agustan, saya berkeyakinan Agustan memang ingin kembali loh Pak. Kalau menurut saya ya, ini dugaan saya ya. Dia kan bisa bandingkan ya bagaimana kehidupannya dulu dengan yang saat ini. Ya biasanya kan orang-orang yang sudah sakit begitu parah ya, udah pikir-pikir yang dulu seperti apa dia gitu kan ya, mungkin ya. Nih perkiraan saya saja
Ya buktinya dia beranikan diri untuk telepon Pak Paul. Saya juga kaget juga kan waktu itu ketika Pak Paul omongkan di grup kita, ya. Di situ ada Pak Ponto, di situ ada Pak Tobing, Bu Linda, Pak Santiamer, ya. Ya kita lah semua. Lalu Pak Paul perdengarkan itu rekaman, saya kaget sih. Saya juga nggak nyangka gitu loh. Kok Pak Paul yang dihubungin gitu ya kan, begitu banyak hamba Tuhan, begitu banyak pendeta yang di Indonesia kan banyak Pak gitu. Ya. Nah, dan mungkin itu diam-diam Pak teleponnya kan, karena Ya, dari yang betul. kita ke sana, halo, ya dari yang kita ke sana saya teleponnya dia berhenti dia berapa kali telepon itu ya. Oh iya betul, ya. Kalau nggak salah kemarin itu kan ini ya Pak ya, yang dia berkata ke Pak Paul, badannya terasa panas gitu ya. Pak Paul waktu itu kan masih ngomong bisa sembuh gitu kan ya. Bisa sembuh kalau diobatin. Nah kalau perkiraan saya itu stroke-nya itu akibat dari jantung kayaknya Pak. Karena begini, Dokter Andre kan pernah rekomendasikan dokter yang bisa nanganin seperti itu kan di Dokter Medsos. Iya Prof Santoso bisa loh. Itu kan bisa jadi karena irama jantung ya, kayak irama jantung yang enggak normal. Katanya sih resikonya itu memang mengakibatkan stroke. Gitu. Darah menggumpal di kepala. Ya kan itu kan benarnya. Jadi ya itulah, ya mungkin itulah jalannya Pak. Saya sih secara teologi ya nggak bisa ya ini ya memaparkannya, cuman yang saya sayangkan itu kalau saya lihat video di tadi pil pahit atau apa tadi itu saya lihat videonya bahwa terakhir Pak Agustan itu ini ya Pak ya, Bapak lihat nggak itu? Belum. Apalagi buat belum lihat ya. Agustan Hani Kristianto juga yang menuntun kan? Oh iya saya lihat tadi ya. Iya, saya sih nggak ngerti lah ya Pak Paula mungkin yang lebih bisa menerangkan yang seperti itu. Cuman kasihan juga sih, kasihan lah. Boleh soy. Kalau menurut saya, dia itu berusaha untuk memprotek keluarganya. Jadi umpama sehari sebelum dia meninggal secara pribadi setelah keluarga dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia bertobat, itu kita juga nggak tahu. Itu urusan dia sama Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni dia. Pasti Tuhan akan menjemput dia. Biarpun dia nanti bakalan dikubur, disolatkan, atau dikubur secara Islam, itu nggak ada masalah. Itu antara secara dia pribadi, kalau dia ada bertobat, minta pengampunan sama Tuhan, secara sendiri atau dengan keluarga, malam-malam keluarga, Tuhan pasti mengampuni, Tuhan akan pasti menerima dia. Itu kalau menurut saya. Iya. Ya kan? Ya, cuman biarpun dia dikuburkan secara Islam, there's no problem. Cuman dia protek keluarganya karena anak istrinya. Di akhir usianya begitu mengikrarkan itu lagi, kalimat Yesus, apa itu namanya, bagaimana syahadat. itu? Iya. Ya itu kita nggak tahu lagi. Nah itu kita nggak tahu. Ya tapi kalau menurut saya, kalau dia berbalik, dia bertobat, minta pengampunan, even though satu menit sebelum dia menghembuskan nafas, Tuhan pasti pasti buka tangan menerima dia. Itu menurut saya. Itu nggak tahu lagi ya kan. Tapi sekarang dia kan untuk merotek keluarganya. Dia dikuburkan secara Islam, kayak sembayangnya apa, kayak disyahadatkan lagi, kayak apa urusan orang-orang mereka. Tapi secara kekristenan, kalau dia tidak bertobat, minta maaf, berbalik, Tuhan pasti mengampuni lah. Tapi sewaktu kita ke sana, mamanya juga ada di sana loh katanya Pak. Sakit juga mamanya. Ya. Jadi ada 3 yang sakit di rumah itu, kata Ibu RT ya. Iya. Ada mamanya kata Bu RT. Iya. Bu RT itu yang ngomong. Istrinya juga sakit gitu. Waduh, kok pada sakit, stres juga ya ngurusin. Dia waktu itu nangis loh, waktu telepon saya nangis tuh dia.
Ya iyalah Pak, kalau ya itu kan sudah nyesek banget, itu ada 3 yang sakit parah pula ya di dalam satu rumah, siapapun pasti ya stres juga lah Ya. Pak. Makanya Bu Nisa Iya. itu apa roh-roh Heeh. jahat begitu kan jahat sekali memang Ya. sifatnya. Namanya Jahat. juga roh jahat. Bukan kamu saja yang Itu Hani dimakan. Kristia itu jelmaannya. Keturunan kamu juga bisa dimakan. Anak kamu, cucu kamu bisa generasi. Itu roh-roh jahat begitulah. Kita semua mengerti lah, ya kan? Tapi kalau melihat ya sepak terjangnya si Hani ini ya gimana ya, saya penasaran juga akhir ceritanya ini nanti gimana itu kan waduh saya sih iya parah juga ya. Urusan dia sama Tuhan lah Bu, ya kan? Apa yang dia taburkan dia tuai bakalan. Dia masih ada anak, ada istri, ada cucu bakalan, ya kan? Tenang aja kita sih. Iya ya. Kasihan teman, kita lihatnya ya, kasihan benar, kasihan. Ya kan? Siapa tahu ini cuma angan-angan. Dia buka hati kembali, kita doakan, kita datengin rumahnya, kita doakan, kita usir roh-roh itu, dia sembuh, keluarga bahagia. Kita juga nggak tahu. Kita cuma bisa angan-angan, ya kan? Tapi saya percaya kalau di menit-menit terakhir sebelum dia tahu dia bakal mati, dia buka hati, dia terima Yesus, nggak ada salahnya. Biarpun si Hani Kristen mau nguburkan dia secara Islam kayak apa, kayak terserah. Itu cuman badan kita. Iya betul, iya si Pandi. Iya gitu aja lah. Iya. Wah berat sih. Saya kasihan juga si anaknya itu, si Zelda itu. Nah itu kalau bisa Bu ya, anaknya itu ditarik keluar, nah itu lain lagi. Ditarik keluar ya, dari itu rumah dia. keluar dari lingkungan, ya kan? Oh dia Kalau bukan bisa. tinggal sama, dia kan hanya setahu saya hanya berkunjung ke rumah Pak Agustan dengan istrinya yang sekarang. Setahu kita ya. Oh itu anak dari istri lama. Zelda itu istri yang Kristen Pak, yang memang dulu ini udah Kristen, anaknya baik. Kan bisa kelihatan ya dari komunikasi ya. Nah itu nggak apa-apa, gampang kan bisa ya. Asal Ya terakhir di rumah dia udah nggak, ya terakhir udah nggak jawab ini kita ya, pesan dari Bu Linda udah nggak jawab, karena mungkin takut ya, karena dia bilang ya, juga, mungkin ada ancaman lah Bu. Iya, saya takut salah Tante, katanya gitu. Iya, saya takut. Mungkin ada ancaman lah dari si Hani Iya, iya memang ya kan? Kita nggak tahu ya. Iya, apalagi itu kan masih SLTA ya. Iya, Iya sih. Demi apa namanya, ketenangan keluarga dia juga lah, dia mesti mikir juga, ya kan? Kalau sampai di teror kan kasihan mamanya juga, pusing kan mamanya. Ya kan? Iya. Sampai kalau udah begitu gimana itu ya? Mamanya Pak Agustan kan di situ. Ini siapa nih? Shalom. Saya Bulisoy. Ya Pak Wen. Ya. Kenapa Pak Wen? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.